Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Pemirsa yang berbahagia, ada satu kata kunci yang penting dalam agama kita untuk diamalkan oleh semua manusia, yaitu kata sabar. Terkadang sabar ini sering diucapkan oleh manusia. Ketika ada sahabat, ada teman yang mengadukan kesulitan, kita katakan bersabarlah, bersabarlah. Tapi kadang-kadang ketika kita yang dihadapi masalah, kadang-kadang kita pun tak bisa sabar. Masya Allah. Apa sebenarnya arti sabar? Pemirsa yang berbahagia, secara bahasa sabar itu artinya menahan. Jika kita bahasakan dalam bahasa keseharian, maka sabar itu bisa bermakna menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Ketika ada orang bermasalah, maka dia bersabar. Maka implementasinya adalah ketika dia punya masalah, dia tidak melakukan hal-hal yang di luar kehendak Allah, yang akhirnya bukan malah menyelesaikan masalah, tapi bisa saja menimbulkan masalah baru. Kata sabar dalam Al-Quran sering oleh Allah diulang berulang-ulang. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Apa makna sabar dan salat sebagai jalan keluar dari segala macam persoalan? Ketika Allah memberikan masalah kepada kita, Allah ajarkan kita untuk sabar. Sabar artinya kita memahami bahwa masalah ini datang dari Allah. Lantas kalau begitu, cara menyelesaikannya pun adalah dengan cara yang dikehendaki Allah. Ketika ada orang yang dipukuli atau disakiti oleh seseorang, kemudian dia balas, menyakiti, memukul orang lain, itu bukan dikatakan sebuah kesabaran. Karena apa? Memukul dan menyakiti orang lain juga merupakan sebuah kesalahan. Lantas kalau begitu, yang dinamakan sabar itu apa? Ketika orang menyakiti, dia bertahan untuk tidak membalas perlakuan orang itu, dan itulah yang disebut dengan kesabaran. Pemirsa, ada ungkapan keseharian yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Benarkah sabar ada batasnya? Dalam sebuah ayat Allah firmankan, innama yuwaffas sabirun falahum ajrun bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bisa bersabar, yuwaffas sabirin, balasan bagi orang bersabar, falahum ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala bighairi hisab, tanpa batas. Apa makna daripada ayat itu? Sabar tidak ada batasnya. Ketika kita berbatas dalam bersabar, maka pahala dari Allah pun akan berbatas pula. Maka ukuran sabar sampai mati. Sampai mati misalkan kita, barulah sabar itu hilang daripada diri kita. Pemirsa yang berbahagia, kita ambil contoh dalam konteks masalah dalam kehidupan. Ketika orang bermasalah, kita sering katakan sabar, maka Allah juga katakan, carilah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan salat. Maksudnya apa? Ketika kita ada masalah, ngadu kepada Allah. Itulah implementasi dalam bersabar. Kalau begitu, sabar itu menghendaki sebuah proses dinamisasi, bukan statis. Bukan dikatakan orang bersabar ketika ya saya ada masalah, maka saya tidak akan melakukan apa-apa, saya berdiam diri saja. Itu bukan sabar. Itu adalah sebuah kesalahan. Karena sabar menghendaki upaya dinamis. Apa upayanya? Ngadu kepada Allah, berharap kepada Allah, dan ibadah kepada Allah. Setiap manusia pasti punya masalah. Dan biasanya jalan keluar daripada masalah itu adalah sabar. Sabar dalam konteks mengadu kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Ada satu hadis Nabi yang menarik untuk kita kaji. Sabda Nabi SAW, ajaban lil mu'min. Luar biasa orang beriman itu. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar, itu jadi pahala baginya, itu jadi kebaikan baginya. Ketika dia ditimpa nikmat, diberikan nikmat, dia bersyukur, itu pun akan menjadi pahala baginya. Dari hadis tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika seorang insan diberikan masalah dan dia bersabar,
Sesungguhnya sabarnya itu akan menghasilkan pahala dan juga kebaikan untuknya. Apa maksudnya kebaikan untuknya? Orang yang mampu bersabar, maka dia mampu menetralisir gejolak-gejolak dalam dirinya, dan dengan netralisasi itu dia akan terhindar daripada penyakit-penyakit yang mungkin bisa timbul daripada ketidaksabarannya. Masya Allah. Lawan dari sabar biasanya marah-marah. Kita bisa perhatikan, kalau ada orang yang tidak sabaran, dan tidak suka marah, dan sering marah-marah, apa efek yang akan timbul dari kehidupannya? Penyakit, stres, stroke, depresi, tekanan jiwa, dan juga tidak menutup kemungkinan bisa mengalami kematian karena ketidakmampuan dia dalam menjaga kesabarannya. Alangkah tepat baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita marah, apabila kita mengalami sebuah tekanan mental dikarenakan sikap orang lain kepada kita, maka Nabi ajarkan, bersabarlah dalam arti berdiam dirilah. Kalau kamu marah ketika berdiri, maka duduklah. Ketika kamu sedang duduk pun masih marah, maka berwuduklah. Kalaupun kamu sedang wuduk juga masih marah, maka kata Nabi, segera mandi dan kemudian sholatlah. Apa artinya, saudara pemirsa? Maka sabar adalah solusi daripada menyelesaikan semua masalah. Ketika kita tidak bersabar, justru bukan penyelesaian masalah yang akan kita dapat, bahkan akan menimbulkan masalah baru. Pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ilustrasikan ketika orang tak bisa bersabar, maka dia akan dihinggapi yang marah-marah, maka makhluk yang mendekatinya adalah syaitan. Kata Nabi, syaitan akan duduk di pundak orang yang marah-marah seperti mana seorang pengendara kuda duduk di atas kudanya. Maka dia akan mengatakan terus, dan terus. Maka biasanya orang yang tak bisa bersabar, dia akan dihinggapi dengan penyakit marah, yang dengan marahnya itu dia bisa melakukan apapun yang biasanya dia tidak akan lakukan. Pemirsa, bersabarlah, karena sabar itu indah. Pemirsa, bersabarlah, dan bersabar itu tidak ada batasnya. Dengan sabar, seluruh energi potensi dalam diri kita akan tercipta dalam kondisi normal. Dengan bersabar, maka seluruh gejolak-gejolak, gangguan-gangguan psikologis kita itu akan mengarah kepada kenetralan. Tidak bersabar akan merugikan kita, karena diri kita akan dihinggapi tekanan mental, dan dengan ketidaksabaran, maka pahala Allah akan jauhkan dalam kehidupan kita. Kata kuncinya, sabar akan menghantarkan kita ke surga, tidak sabar akan menghantarkan kita ke neraka. Pilihan ada dalam diri kita, bersabar dalam segala macam kesulitan, dalam arti menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan, ataupun membalas perlakuan orang lain dalam bentuk ketidaksabaran, tapi itu akan justru menghancurkan kehidupan kita sehari-harinya. Mudah-mudahan Allah SWT menciptakan kita, menakdirkan kita menjadi orang bersabar, dan dengan sabar itu akan membawa kita kepada bahagia dunia sampai akhirat nantinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.